إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذاني الله وإياكم من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت خلقا طاهرا فطاب لحمها زالت القرابة. Makruh menunggangi binatang jalal, yakni unta atau yang sejenisnya yang memakan kotoran sebagai makanan hariannya. Jika dia memakan makanan yang suci, yang bersih, maka setelah bagus keadaan dagingnya, hilang hukum makruhnya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala: "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jallala fil ibil, ay yursaba 'alaiha." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang menunggangi unta yang termasuk binatang jalal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Al-jalal itu adalah setiap binatang yang makanan hariannya adalah kotoran, entah kotoran manusia atau kotoran-kotoran yang lain. Ya, jadi memang menu hariannya pagi, sore, siang dan malam ialah memakan
binatang itu bernama unta, sapi, kambing, ayam, bebek, atau yang sejenisnya, bahkan termasuk ikan. Apabila makanan hariannya ialah kotoran, maka disebut dengan binatang al-jallal. Contoh ikan lele dalam kolam, gak dikasih makan apa-apa, setiap hari pemiliknya buang saja di atas, pagi, siang, sore, malam, makanannya itu, ya. Maka lele tadi menjadi apa yang binatang al-jallal. Termasuk ayam, bebek, unta, kambing, sapi dan yang sejenisnya. Kalau memang setiap hari makanan ialah kotoran, maka mereka statusnya ialah binatang al-jallal. Hukum memakan binatang al-jallal itu ialah haram. Sapi al-jallal haram, unta al-jallal haram, bebek al-jallal haram, ya, ikan al-jallal haram. Sampai hilang status al-jallal. Bagaimana cara menghilangkannya? Disebutkan oleh para ulama, yakni dikarantina. Ada yang berkata selama 3 hari seterus-terus. Ada yang berkata lebih dari itu, dilihat sesuai dengan keadaan hewannya. Kalau sudah keluar kotoran yang lain bentuknya atau sudah dianggap cukup bersih, maka hilang status apa yang ada. Yakni selama 3 hari diberi makanan yang baik, tidak diberi kotoran-kotoran, ya. Maka setelah 3 hari atau setelah beberapa hari yang tidak tersebut, status al-jalalnya menjadi hilang, halal kembali. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ayam yang dibiarkan bebas mencari makan? Apakah itu dianggap al-jalalah? Al-jawab, la. Kenapa? Karena mereka itu hukum asalnya suka mencari makanan yang baik-baik, ya, entah jatuh, entah tanaman, entah apa, rumput, ya. Kalau ternyata sesekali mereka mencicipi kotoran, maka ini tidak kemudian menjadi mereka sebagai al-jalal, tidak menjadikan mereka sebagai al-jalal. Jadi al-jalal ini khusus hewan yang memang diberi makanan kotoran sebagai makanan pokoknya. Hukum memakannya haram sampai sterilisasi, yakni 3 hari atau lebih, dikarantina, dikasih makanan-makanan yang baik, baru kembali halal hukumnya. Dalam hadis ini disebutkan hukum tambahan. Makan binatang al-jalal haram. Bagaimana kalau menunggangi binatang al-jalal? Tentunya binatang tunggangan. Kalau ayam nggak bisa ditunggangi, ya kan? Sehingga disebutkan unta atau sejenisnya, unta, sapi, kuda, ya, kerbau. Nah, barakallahu hukumnya makruh kalau statusnya masih sebagai binatang apa ini? Al-jalal. Kalau sudah sterilisasi tadi, sterilisasi artinya adalah dikarantina, dibersihkan, makanannya tidak dikasih yang kotor-kotor, tapi yang baik-baik, maka hukum makruh menunggangi binatang al-jalal tadi hilang, kembali boleh. Dari penjelasan tadi, kalau kita ada faedah
Islam itu agama yang cinta kebersihan, menganjurkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan, ya, menegur umatnya, menegur pemeluknya dari segala jenis kotoran dan yang najis. Kalau ada orang Islam yang kotor, kempal, alias senang koleksi barang-barang najis, ya, ini tidak mewakili keislamannya. Orang ini tidak menampakkan syiar keislamannya. Ya, bersih tidak harus mahal, bersih tidak harus baru, bersih dalam arti terbebas dari najis dan kotor. Ya, nah, baik tempatnya, tubuhnya ataupun lingkungannya. Ya, nah, barakallahu sampai nunggangi binatang al-jalalah yang biasa makan kotoran, padahal tubuhnya itu tidak najis, ya. Kulitnya binatang tapi tidak najis. Itu sudah dihukum apa ini? Makruh. Dikarenakan makanan utama binatang ini ialah kotoran. Bagaimana kalau seandainya binatang tadi itu perletotan barang-barang kotor dan najis? Tentu sebagai seorang muslim enggan untuk menaikinya, ya kan? Unta yang makan binatang, makan kotoran sehingga menjadi al-jadalah saja, maka hukumnya untuk ditunggangi. Itu menunjukkan betapa Islam menganjurkan kebersihan. Apalagi kalau unta kemudian dicat dengan kotoran, najis, langsung ditunggangi begitu saja, nggak pernah dimandiin untanya, padahal dipakai untuk transportasi tiap hari, PP. Nah, ini menunjukkan orang ini tidak mencerminkan keislaman ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, babun nahyi 'anil usaqi fil masjid wal amri fi izalatihi minhu idza wujida fihi wal amri bitanzihil masjidi 'anil aqdari. Bab larangan meludah di masjid, nah, di dalam masjid boleh diludahi, ya, entah temboknya atau lantainya, ya, tidak boleh diludahi. Dan perintah untuk menghilangkan ludah itu jika ditemukan di masjid, tidak boleh kemudian dibiarkan jadi kenangan begitu, tidak boleh, bersihkan. Dan perintah untuk membersihkan masjid dari segala jenis kotoran. Nah, qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al
meludah di masjid adalah termasuk kesalahan, dan penebus dosanya ialah dengan cara menimbunnya dengan tanah. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini berarti terdapat faedah tentang larangan meludah di masjid karena disebut sebagai khati'ah, sebuah kesalahan. Khati'ah itu ya dzanbun, dosa, ya, atau ismun. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hukuman orang yang meludah di masjid adalah dengan membersihkan ludahnya tadi. Jika masjid itu lantainya berupa tanah, maka caranya ialah ditimbun pakai apa ini? Tanah atau pasir. Jika masjid itu lantainya ialah keramik atau yang jenisnya, maka caranya ialah dibersihkan. Ya, jangan salah paham, jangan apa yang ekstrim dalam memahami nan. Seperti oleh para ulama, termasuk perbuatan al-juhal. Maka ini tidak peduli masjidnya itu tanah liat ataukah berlantai keramik atau yang jenisnya. Kalau ada yang mudah, maka disuruh menimbun pakai tanah atau pasir, sehingga masjid yang asalnya bersih dikotori pakai mudah semakin kotor lagi. Ya, jadi di sini kita lihat asbabul wurudnya. Rasulullah bersabda demikian itu dikarenakan beliau pernah melihat dalam masjid ada ludah, ya, nah, sehingga beliau bersabda demikian. Nah, masjid pada zaman Rasulullah masih tanah liat, sehingga cara membersihkannya ialah dengan ditimbun. Sedangkan kalau di zaman kita sekarang ini, maka caranya ialah membersihkannya dengan kain, ya, atau yang jenis, sehingga bersih. Kenapa demikian? Karena perintah menghilangkan ludah itu adalah supaya masjidnya bersih, bukan masalah menimbunnya dengan tanah atau pakai apa, tapi bagaimana supaya ludah itu hilang dari masjid, dan dengan cara membersihkan, tidak malah menambah kotoran yang kedua. Sehingga kalau masjidnya berlantai keramik, ya dibersihkan pakai kain atau apa lap, ya, tidak kemudian mengambil pasir ditimbun, karena semakin lebih kotor. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh Abdul Mahasin Ar-Ruyani, nah, dalam kitab Al-Baqa. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang wajibnya membersihkan masjid dari segala jenis kotoran, tidak hanya ludah saja. Jangan kemudian alasan yang harus dihilangkan kan ludah. Nah, kalau sobekan kertas nggak ada dalilnya. Al-jawab, kalau itu mengotori masjid, maka termasuk dalam bab ini. Karena tujuan menghilangkan ludah itu adalah supaya masjidnya bersih, tidak semata-mata ludahnya. Sehingga segala jenis kotoran yang terjadi di masjid harus dihilangkan, dan dilarang kita mengotori masjid. Nah, kalau ada kertas sobekan itu wajib kita ambil, tanggung jawab, bersihkan. Nah, kalau sujud melek
ya harus dibersihkan. Kalau sedang sholat ngompol, ya dibersihkan. Ya, nah, kalau ini kewajiban untuk membersihkan masjid dari segala jenis kotoran, tidak terbatas hanya pada ludah. Qala rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidari qiblah mukhatan aw quzaqa aw nuqama faqahu tafaqala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tembok masjid bagian arah kiblat ada mukhar, yakni ingus, atau buzaq. Nam, buzaq ini sama dengan busok. Buzaq, busok sama ludah. Dari mulut bukannya. Atau nukhama. Nukhama ini apa namanya itu? Lendir ya, dahak, nah, yang dari gajah ya, agak kental kayak ingus ya, namanya dahak. Nah, kemudian beliau mengeruknya atau mengereknya, menghilangkan dengan cara dikerik. Nah, di sini sebagai dari memulai. Nah, ini dimungkinkan saat itu kondisinya sudah baik lama sehingga mengering, sehingga dikerik sama Rasulullah sampai hilang dan COVID. Nah, ini hukumnya nggak boleh, haram bagi kita untuk membuang ingus atau ludah atau dahak di masjid. Kalau ada yang bertanya, di sini kan larangan meludah atau buang ingus atau membuang dahak di dalam masjid. Bagaimana kalau kita meludah dari luar masjid, kemudian ludahnya kita masukkan ke dalam masjid? Apakah karena larangan ini? Jadi yang melakukannya itu di luar masjid, tapi ludahnya saking kencengnya sampai masuk masjid, apakah terkena larangan dalam hadis ini? Jawab, nah. Baik pelakunya itu ketika meludah kondisinya di dalam masjid maupun di luar masjid, yang penting ludahnya itu nempel di masjid. Berarti kalau ada yang bertanya, kalau ada orang meludah dari dalam masjid, kemudian ludahnya disemburkan keluar masjid, termasuk terkena larangan ini atau tidak? Tidak, karena ludahnya tidak nempel di masjid. Seperti kalian ya, misalkan saking tingginya, nah itu ada lubang, ya, kalian meludah, lompat, nah ludahnya keluar, nggak sampai ke masjid. Tapi ketika meludah, posisi orangnya ada di dalam masjid, tapi ludahnya keluar dari masjid, tidak sampai mengotori masjid, maka ini tidak apa-apa. Ya, jadi supaya tidak salah paham, saya sampaikan masalah semacam itu. Jadi ainul masalahnya ialah adanya bukti ludah, ingus, dahak di dalam masjid tidak terpengaruh dengan pelakunya mengeluarkan hal-hal tadi dari dalam masjid atau dari luar masjid. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wal khada', innama hiya li dhikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dikotori dengan kencing atau kotoran yang lain. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, atau bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebetulnya ada sebelumnya, yang ketika ada seorang Arab Badui atau Arabi datang kemudian pipis di pojok masjid. Ya, para sahabat melihat ada penghinaan terhadap masjid semacam itu. Mereka kemudian membentak-bentak, ya, dengan keras si Arab Badui tadi. Tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan biarkan dia pipis sampai puas dulu, ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan disiramkan di atas tanah yang terkena kencingnya Arab Badui. Kemudian setelah itu si Arab Badui dapat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bermalakut, "Inna hadhil masajid la tasluhu li shay'in min hadzal bawl wal khada', innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an." Masjid-masjid semacam ini bukan tempat untuk pipis, ya, bukan tempat untuk buang kotoran, tapi untuk zikir kepada Allah, untuk baca Al-Quran. Wah, mendengar ini dalam riwayat yang lain, si Arab Badui tadi kemudian mengatakan dalam doanya, "Allahumma hamni wa Muhammadan wa la ta'am ma'ana ahadan." Ya Allah, berilah rahmat untukku dan Muhammad saja, yang lain jangan kasih rahmat. Ya, ini menunjukkan betapa bodohnya para Arab Badui ini. Sisi kebodohannya yang pertama, datang-datang langsung pipis di pojok masjid. Padahal pipis di masjid termasuk perkara yang terlarang. Ya, dia nggak tahu langsung melakukannya. Ini bodoh. Yang kedua, sisi kebodohannya ialah dia langsung pipis saja, padahal di masjid banyak orang. Ya, nah, bagus. Yang ketiga, ini doanya tadi, rahmat Allah yang luas, dia ingin dibatasi untuk dirinya dan untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Padahal kalau yang lain tidak dapat rahmat Allah yang sudah hancur alam semesta ini. Ya, nah, kalau seandainya rahmat Allah itu untuk Rasulullah dan Arab Badui itu saja, hancur semua alam semesta ini. Karena adanya alam semesta dan tatanan yang ada di dalamnya, semuanya terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, karena Rasulullah tahu korina semacam ini, maka dakwah Rasulullah terhadap orang yang masih bodoh ialah dengan arifku walid, lemah lembut. Orang bodoh itu kalau dikerasi, dikasari, tambah menjadi tindakannya. Ya, kasih lemah lembut, akhirnya lemah lembut. Ya, termasuk
termasuk di sini juga ada hikmah dalam melakukan tindakan itu mempertimbangkan maslahat dan maslahat, tidak langsung asal bertindak. Rasulullah melihat Arab Badui tadi pipis di pojok masjid, dibiarkan sampai selesai. Itu ada pertimbangan yang sangat jauh. Seandainya dilarang dalam kondisi masih pipis, itu banyak masalahnya. Tempat yang akan terkena masjid semakin banyak. Kemudian yang kedua, orang yang ketika sudah mengalir pipisnya, kemudian mendarat ditahan, kemudian balik, ya, itu menyebabkan masalah pada orang yang melepaskan pipisnya. Dilihat dari sisi medis, ya. Nah, berapa ini ketiga, untuk membersihkan pipis itu, kalau ada di satu tempat, itu lebih ringan daripada membersihkan di banyak tempat. Coba bayangkan, kalau seandainya dihentak, suruh menyelesaikan pipisnya, terus kabur, pipisnya menjadi apa ini? Tercecer di mana-mana. Tidak hanya satu ember yang akan dipakai untuk membersihkannya, bisa berember-ember, ya kan? Nah, itulah sebabnya kalau mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, tidak asal sabar, ya. Nah, barakallahu. Ini kalau bikin Allah termasuk dalil larangan kita mengotori masjid, ya. Kalau ada yang kencing di masjid, orangnya masih bodoh, dinasihati yang baik, atau masih anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, ya, jangan dipukul, ya. Nah, tapi kalau kalian yang sudah paham, sengaja pipis di masjid, nah, sebagai penghinaan, ya, nah, ini dosa besar, ya, nah, harus tidak, nah, terkait saja waraf tahu hukumnya, tapi sengaja pipis di masjid rame-rame, nah, ini hukumnya sangat besar, ya. Nah, terkait